film yang berjudul The Little Comedian yang dirilis pada tahun 2010. Film diawali dengan seorang bocil yang bernama Tok. Tok merupakan anak pertama dari keluarga yang memiliki bakat melawak. Dan bakat melawak itu sudah diturunkan sejak kakek Tok masih ada. Kakek Tok adalah pendiri klub stand-up komedi pada masa itu. Hingga kakek Tok meninggal, klub itu diteruskan oleh ayahnya. Dan Tok sendirilah yang akan menjadi penerus. Namun Tok tidak berbakat dalam melawak. Suatu hari Tok yang gagal melucu malah membuat suasana jadi garing segaring-garingnya. Sejak kejadian itulah Tok tidak pernah lagi diajak naik ke panggung oleh ayahnya. Scene lalu berpindah pada seorang bocil yang akan pulang sekolah. Dan inilah Tok yang sudah berusia 12 tahun. Di sana Tok juga memiliki adik yang bernama Salmon. Setiap hari Tok sering diajarkan cara melawak. Namun tetap aja Tok gak berbakat. Bahkan lawakan adiknya jauh lebih menghibur ketimbang dirinya. Jadi perlu dijelaskan Tok ini tinggal bersama ayah, ibu, adik, paman, dan neneknya. Singkat cerita, Tok sering berlatih keras agar bisa menjadi pelawak. Tok sering berlatih bersama sahabatnya. Tujuannya sih agar mereka bisa menghibur guru dan teman-teman mereka. Namun faktanya semua orang di sana tidak terhibur sedikit pun. Saat mereka pulang, teman Tok gak biasanya pergi cepat-cepat. Oleh karena itu, Tok dan temannya merasa penasaran dan mereka berdua membuntuti temannya itu. Ternyata teman Tok sedang berobat untuk mengobati jerawatnya dan dirawat oleh seorang dokter cantik bernama Dr. S. Saat Tok melawak, ternyata Dr. S seperti merasa terhibur. Dari sinilah Tok merasa senang karena baru pertama kali ini lawakannya bisa menghibur orang. Hal itu membuat Tok merasakan lope-lope sama Dr. S ini. Kemudian Tok berusaha keras agar wajahnya menimbulkan jerawat, supaya ia bisa datang ke klinik dan bertemu dengan Dr. S. Singkat cerita nih, saat Tok akan mandi, ia sangat senang karena akhirnya ia memiliki jerawat. Ia pun lantas meminjam uang kepada sang adik untuk membayar biaya obat. Salmon lantas memberinya pinjaman, tapi dengan syarat ia harus ikut ke klinik. Dengan terpaksa, Tok mengiyakan. Kemudian Tok datang ke klinik bersama adiknya. Setelah pengobatan beres, Tok berbincang-bincang dengan Dr. S. Dr. S dengan senang hati menceritakan tentang dirinya dan berkata bahwa nama S diberikan karena ia adalah keturunan pembisnis es batu balok di kota Bangkok. Tok kemudian kembali berkumpul dengan sahabatnya. Tok terlihat sedang merasakan lope-lope. Lalu teman Tok mengambil obat Tok dan membuangnya. Lantas Tok bertanya, "Kenapa kau membuangnya?" Teman Tok menjawab, "Kau ingin sembuh atau ingin bertemu dengannya lagi?" Rupanya teman Tok ini sudah mengetahui bahwa Tok mencintai si dokter cantik ini. Teman Tok lalu memberi saran agar bisa mendekati si dokter. Lalu Tok memberanikan diri datang ke klinik. Di sini Tok mengajak kencan si dokter. Namun di sana Dr. S menolaknya karena sedang sibuk. Tapi si dokter itu berkata, mungkin lain kali bisa, dan tentunya hal ini membuat Tok bahagia. Singkat cerita, Tok kembali mendatangi klinik dan menanyakan si dokter. Tapi ternyata hari itu si dokter sedang banyak pasien. Tok yang sangat ingin berkencan menunggu si dokter sampai pulang. Setelah larut malam, Dr. S yang sudah pulang langsung dihampiri Tok dan mengajaknya kencan. Tapi tiba-tiba teman si dokter juga ingin ikut dong makan malam. Namun Tok merasa keberatan dan memutuskan untuk pulang aja. Lalu si dokter cantik ini mengajak Tok untuk makan siang besok saja. Keesokan harinya terlihat Tok sudah berdandan layaknya para remaja. Namun saat di perjalanan ia mendapati bahwa neneknya dilarikan ke rumah sakit. Ya mau gak mau Tok harus pergi ke rumah sakit dan membatalkan kencannya. Singkat cerita, Tok menjenguk neneknya sedang sakit batuk darah. Setelah dari rumah sakit, keluarga Tok makan malam di sebuah mall. Saat Tok akan pergi ke kamar mandi, Tok tidak sengaja bertemu dengan si dokter. Tok lalu menghampiri si dokter dan meminta maaf karena sudah ingkar janji. Tapi pertemuan Tok diketahui oleh keluarganya. Akhirnya keluarga Tok menghampiri mereka dan di sana Dr. S diperkenalkan pada keluarga Tok. Namun tiba-tiba datang seorang laki-laki dan langsung mengajak Dr. S pergi. Di sini Tok merasa sakit hati karena berpikir pria itu adalah pacar Dr. S.
Beberapa hari kemudian, keluarga Tok sedang mengambil sesi foto untuk foto klub komedinya. Tok yang merasa tersisihkan memutuskan untuk pergi keluar. Saat berjalan-jalan di daerah pasar, ia mendapati si dokter cantik. Lantas Tok menghampiri dokter S, namun si dokter sepertinya nggak menyadari kedatangan Tok. Tok pun berpura-pura membeli sesuatu dengan mengeraskan suaranya agar si dokter itu mendengarnya. Namun tetap aja si dokter nggak mendengarnya. Akhirnya Tok menghampiri di samping dokter S. Barulah dokter S menyadari kedatangan si Tok. Tok langsung menanyakan pria yang waktu itu di mall. Dokter S selalu mengatakan bahwa pria itu bukanlah pacarnya, melainkan pacar temannya. Tok yang mengetahui hal itu kembali mendapatkan lampu hijau untuk mengejar cintanya. Kemudian dokter S mengajak Tok untuk makan malam. Saat makan malam, tiba-tiba saja keluarganya sedang tampil di kafe tersebut. Awalnya Tok menghiraukan mereka. Akan tetapi, keluarga Tok menyadari bahwa ada Tok di sana. Akhirnya ayahnya menyuruh Tok naik ke panggung untuk tampil menjadi pelawak. Tok dengan paksaan si dokter memaksakan diri untuk naik ke atas panggung. Tapi ya seperti biasa, lawakan Tok selalu garing. Tok lagi-lagi merasa seakan tersisihkan. Akhirnya Tok memutuskan untuk pergi dari kafe tersebut. Setelah ia memukul-mukul seng sebagai pelampiasan rasa amarahnya, Dokter S pun menghampiri Tok dan memberikan saran kepadanya. Tok berkata bahwa candaan ayahnya sangat menyakiti hatinya. Selain itu, ia juga merasa kesakitan karena bekas pukulan tersebut. Dokter S yang melihat tangan Tok berdarah langsung mengobati luka Tok. Entah apa yang merasuki Tok, tiba-tiba saja ia mengecup bibir si dokter. Anjay, nekat juga nih bocil. Si dokter juga malah dimaja lagi dicium sama bocil ini. Setelah mengobati luka Tok, dokter dan Tok pun berpamitan untuk pulang. Ketika ia pulang, di sana ia malah diejek oleh ayahnya. Keesokan harinya ibu Tok berbicara kepada suaminya. Ngapain sih selalu ngejekin Tok? Ejekannya mungkin akan membuat Tok marah. Saat itu juga tiba-tiba ada telepon masuk. Saat diangkat ternyata itu telepon dari produser TV. Produser itu meminta klub komedi mereka untuk ikut audisi, di mana mereka semua akan masuk TV. Seketika itu juga mereka semua menjadi sangat bahagia karena sebentar lagi cita-cita mereka akan tercapai, yaitu menjadi terkenal. Di tempat lain, Tok datang ke klinik untuk memberi si dokter minuman, tapi sayangnya si dokter nggak ada di sana karena sedang dirawat di rumah sakit lain. Tok yang mendengar hal itu langsung meminta alamat rumah sakit tersebut dan langsung bergegas ke rumah sakit itu. Saat sudah sampai, ia langsung menghampiri dokter S. Ia bertanya, apakah ada keracunan makanan? Namun si dokter menjawab bahwa dirinya telah hamil. Tok pun kaget mendengar hal itu. Di kemudian hari, Tok kembali mendatangi klinik, namun ternyata si dokter sudah pamit pulang ke rumah orang tuanya. Lantas Tok membuka celengan adiknya dan berniat pergi mendatangi rumah dokter S. Hanya berbekal sedikit informasi dari buku, Tok lantas mendatangi setiap perusahaan balok es. Niat juga ya nih bocil. Setelah sampai di sana, ia pun langsung menanyakan dokter S, tapi rupanya ia salah alamat. Tok tidak berhenti sampai di situ. Kemudian ia kembali mendatangi sebuah perusahaan balok es yang ada di daftar buku tersebut. Sementara dokter S yang tengah berada di rumah memutuskan untuk kembali ke kliniknya. Karena ia merasa di klinik sedang membutuhkan dirinya. Setelah dokter S pergi, pada malam harinya Tok datang ke rumah si dokter. Di sana Tok menanyakan dokter S dan ibunya menjawab kalau dokter S kembali ke klinik. Lalu si ibu berkata, "Apa kau sedang sakit?" Tok menjawab kalau ia sedang sakit cinta lalu pamit pulang. Ya ilah, nih bocah masih aja ya. Namun setelah sampai di halte bus, ia malah ketinggalan bus. Ia pun masuk ke dalam bus yang lain. Namun sueknya bus itu berangkat besok. Tok yang hanya memiliki tiket untuk bus malam itu terpaksa harus menginap di sana. Menjelang pagi, Tok memohon kepada si sopir agar menumpanginya. Dengan kemurahan hati sang supir, ia pun diperbolehkan. Scene lalu berpindah pada si dokter. Saat di klinik, si dokter menemukan tas milik Tok. Kemudian ia menemukan buku LKS milik Tok. Di tempat lain, Tok sampai ke kampungnya. Saat ia akan masuk ke klinik, di sana udah ada ayahnya. Lantas Tok pun dimarahi oleh sang ayah karena ia telah bolos sekolah dan menghilang semalaman. Singkat cerita nih, Tok pulang ke rumah. Saat ia akan mandi, ia diberitahu oleh adiknya
bahwa klub komedi ayahnya gagal masuk TV karena ayahnya lebih memilih untuk mencari Tok daripada harus tampil di stasiun TV. So sweet ya. Di sini kita bisa lihat rasa kasih sayang ayah Tok yang sangat besar. Meskipun hal itu tidak disadari oleh Tok. Kemudian saat akan pergi sekolah, Tok menyuruh adiknya untuk pergi duluan karena ia mau bolos sekolah lagi. Tapi Tok diketahui oleh si dokter. Namun dengan senang hati, Dokter S menemani Tok bolos sekolah. Saat sedang berjalan, Tok memohon agar Dokter S tidak melakukan aborsi. Bahkan ia rela menjadi ayahnya jika tidak ada yang mau bertanggung jawab. Lalu si dokter menjawab, Tok hanyalah seorang anak kecil. Bagaimana Tok bisa jadi ayah? Tok menjawab bahwa dirinya serius dan tidak hanya bercanda. Walaupun si dokter itu tidak mencintainya, dokter itu merasa terharu mendengar hal itu dan langsung memeluk Tok. Kemudian ia kembali makan di restoran pinggir jalan. Dan si dokter itu menjelaskan semuanya. Sebenarnya nih, Dokter S dan pacarnya satu fakultas. Dan setelah lulus, pacarnya si dokter mendapat beasiswa untuk belajar di Amerika Serikat. Dan sekitar 1 bulan setelah pacarnya pergi, Dokter S sudah tahu bahwa dirinya hamil. Tapi Dokter S merasa kebingungan dan gak tahu harus bagaimana mengatakannya pada pacarnya. Karena Dokter S takut jika ia berkata kepada pacarnya akan menikahinya dan akan memberhentikan beasiswanya. Dan hal itu pasti akan membuat dirinya merasa bersalah. Di sana si dokter berkata bahwa Tok tidak bisa menjadi pacarnya karena dia hanya menganggap Tok sebagai adik saja. Dan Tok pun harus menerima pil pahit tersebut. Singkat cerita, si dokter yang tengah di klinik mendapati pasien yang datang ternyata adalah ayah Tok. Di sana mereka sedikit berbincang dan si dokter mengatakan bahwa Tok sudah berusaha keras agar menjadi pelawak. Karena ia takut jika tidak lucu ayahnya tidak menyayanginya. Kemudian ayah Tok menghampiri Tok yang ada di sana. Tok lalu curhat sama ayahnya. Tok memberitahu pada ayahnya kalau dirinya jatuh cinta pada Dokter S. Ia juga memberitahu kehamilan Dokter S tersebut, dan Tok berharap bahwa dialah yang menghamilinya. Setelah itu, ayah Tok membawanya ke dalam rumah. Di sana ia mempertanyakan bagaimana ia bisa dicintai oleh ayahnya. Si ibu menjawab bahwa Tok tidak perlu menjadi lucu untuk dicintai ayahnya, karena ayahnya sudah mencintainya. Kemudian kita akan diperlihatkan peristiwa pada masa lalu, di mana saat Tok sedang ada acara di sekolahnya tepat di hari ibunya sedang melahirkan adik Tok. Dan disinilah kita diperlihatkan kepedulian dari ayah Tok. Ternyata yang datang pada acara tersebut adalah ayahnya. Jadi ayahnya memilih untuk mendatangi acara sekolah Tok dan meninggalkan istrinya yang tengah melahirkan. Itu semua dilakukan ayahnya karena peduli akan Tok. Kemudian ayah Tok mengajak anaknya untuk pergi ke kafe, di mana ayahnya akan tampil, dan ia juga mengajak Dokter S ke sana. Saat di kafe, ayah Tok menyuruh Dokter S naik ke panggung. Di saat itu juga Tok mengambil HP milik Dokter S dan mencatat semua nomor yang ada di kontaknya. Saat Dokter S akan kembali ke meja, untungnya aja Tok udah beres mencatat semua nomornya. Setelah ia kembali ke rumah, ia pun mengecek beberapa nomor yang dicatat. Namun di sana Tok yang merasa kesulitan malah membawa HP Dokter S. Ternyata tujuan ayah Tok adalah untuk mengambil nomor pacar Dokter S dan memberitahu pacarnya tentang kehamilan Dokter S. Intinya supaya ada yang tanggung jawab gitu deh. Setelah mendapat nomor pacarnya, lantas mereka menelepon pacar Dokter S. Dan mereka pun memberitahu tentang kehamilan Dokter S. Pacar si dokter pun menjawab, kenapa nggak S sendiri yang memberitahukannya? Mereka menjelaskan jika Dokter S tidak berani mengatakannya karena takut menghancurkan beasiswa pacarnya. Kemudian pacar Dokter S menelepon S. Namun HP-nya sedang dipegang oleh Tok, sehingga Tok disuruh untuk mengembalikan HP itu agar Dokter S bisa menjawab telepon pacarnya. Setelah itu Tok memberikan telepon tersebut, dan akhirnya pacar Dokter S bersedia menikahinya. Di akhir film terlihat Dokter S yang sudah melahirkan, dan di sana hadir keluarga Tok. Dokter S pun berkata bahwa Tok juga boleh memiliki anaknya ini, dan ia juga bisa menjadi wali dari anak ini. Mendengar hal itu, Tok pun merasa senang dan bahagia. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah cinta tak harus memiliki. Cailah.
Kalau sudah berjuang tapi nggak dapat ya udah, siapa tahu aja dapat anaknya kayak si Tok ini. Tapi ingat juga, kalau kebahagiaan orang yang kita sayangi jauh lebih penting daripada maksain hal yang malah akan membuat hidup menderita. Cie, bijak banget nih kata-kata. Oke deh guys, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan film ini.